Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan kami dari kelompok 12 saya Trisna Rifai. dan saya Ahmad Rifki. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kesenjangan ekonomi di Indonesia. Kesenjangan ekonomi di Indonesia ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang kota dan desa di Indonesia. Yang kedua yaitu statistik data ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu kehidupan kaum miskin di perkotaan. Yang keempat yaitu akses terbatas di pedesaan. Dan yang terakhir yaitu faktor penyebab kesenjangan ekonomi di Indonesia. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, di balik itu semua, terdapat kesenjangan ekonomi yang masih sangat mencolok antara kelompok kaya dan miskin, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, kesenjangan tampak dari maraknya kawasan kumuh di dekat pusat bisnis. Banyak keluarga hidup di rumah sempit, tanpa akses air bersih, listrik memadai, dan pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, hanya beberapa ratus meter dari sana berdiri mal mewah dan apartemen yang elit. Di pedesaan, ketimpangan tampak pada akses terhadap fasilitas publik. Banyak desa yang belum memiliki jalan layak, puskesmas memadai, ataupun sekolah yang berkualitas. Hal ini menyebabkan mobilitas sosial penduduk desa terhambat, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Di pedesaan, ketimpangan tampak pada akses terhadap fasilitas publik. Banyak desa yang belum memiliki jalan layak, puskesmas memadai, ataupun sekolah yang berkualitas. Hal ini menyebabkan mobilitas sosial penduduk desa terhambat, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kesenjangan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu akses pendidikan. Yang kedua yaitu ketidakmerataan pembangunan. Yang ketiga yaitu lapangan kerja yang terbatas. Serta yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi yang seringkali lebih berpihak pada kelompok yang memiliki kekayaan atau yang memiliki uang. Ketimpangan ekonomi berimplikasi pada meningkatnya masalah sosial, pengangguran, kriminalitas, urbanisasi berlebihan, dan rendahnya kualitas hidup. Ketidakadilan ekonomi juga memicu potensi konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seorang anak desa bernama Raka harus berhenti sekolah karena orang tuanya tak mampu membiayai. Di sisi lain, anak pejabat bisa menikmati sekolah internasional dan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kisah ini mencerminkan bahwa kesenjangan ekonomi juga menciptakan kesenjangan kesempatan. Untuk mengurangi ketimpangan, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi pendidikan, dan pemberdayaan UMKM. Meski demikian, program tersebut masih menghadapi kendala dalam implementasi, seperti birokrasi yang lambat dan kurangnya pengawasan. Selain pemerintah, masyarakat dan sektor swasta juga berperan. Kesadaran bersolidaritas sosial, program CSR perusahaan, dan gerakan filantropi dapat membantu mengurangi kesenjangan. Namun, peran tersebut perlu konsistensi dan kolaborasi agar berdampak luas. Kesenjangan ekonomi di Indonesia adalah tantangan besar menuju pembangunan inklusif. Jika semua pihak bekerjasama dalam pemerataan pendidikan, kesempatan kerja, dan pembangunan berkeadilan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Harapan ini harus dijaga demi generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.